Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana oksigen dan sari-sari makanan sampai ke seluruh sel-sel dalam tubuh kita? Oksigen dan sari-sari makanan akan sampai ke seluruh sel-sel di dalam tubuh kita dibawa oleh darah. Fungsi darah adalah yang pertama sebagai alat transportasi dalam tubuh karena dapat mengalirkan oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, sampah metabolisme, hormon, dan lain-lain. Sebagai alat pertahanan tubuh karena dapat melawan antigen atau protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, untuk menutup luka karena terdapat trombosit yang dapat melakukan pembekuan darah. Yang keempat, penjaga stabilitas suhu tubuh. Dan yang kelima, pengatur keseimbangan asam dan basa. Komponen darah. Darah terdiri dari plasma darah, yaitu bagian darah yang cair, dan sel-sel darah, yaitu bagian darah yang padat. Sel-sel darah ada 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Leukosit terbagi menjadi 2 macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang bergranula yang terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit yaitu leukosit yang tidak bergranula terdiri dari monosit dan limfosit. Coba kalian perhatikan komponen darah dan komposisinya. Plasma darah jumlahnya sekitar 55%, berwarna cairan agak kekuning-kuningan. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit berjumlah kurang dari 45% atau 42-45%. Leukosit dan trombosit kurang dari 1%. Ini adalah sel darah merah yang terdapat pada pembuluh. Plasma darah, yaitu bagian yang cair dari darah, terdiri dari 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks. Protein plasma terdiri dari 1 albumin, yaitu menjaga tekanan osmosis koloid darah. Yang kedua globulin, yang terdiri dari alfa dan beta globulin sebagai molekul pembawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Yang kedua adalah gamma globulin atau biasa disebut dengan imunoglobulin, merupakan antibodi yang berfungsi untuk imunitas tubuh. Yang ketiga, fibrinogen, berfungsi untuk mekanisme pembekuan darah. Dan bahan campuran kompleks pada plasma darah mengandung bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, asam amino. Sedangkan garam mineral pada plasma darah antara lain natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor, magnesium, besi, dan sulfat. Plasma darah juga mengandung gas darah seperti oksigen dan karbon dioksida serta nitrogen. Eritrosit. Coba kalian perhatikan gambar eritrosit. Bulat, berwarna merah karena pada eritrosit mengandung hemoglobin, bagian tengahnya cekung. Bentuknya bikonkav, artinya bulat, bagian tengahnya cekung, tidak berinti. Fungsinya sebagai alat transportasi dalam tubuh karena dapat mengalirkan oksigen, karbon dioksida karena memiliki hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida.
diproduksi di sumsum merah tulang. Jumlahnya pada laki-laki dewasa sekitar 4-5 juta sel per milimeter kubik, pada perempuan dewasa sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Umurnya sekitar 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan tua, mati, dirombak di hati, dan hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, dan biliverdin. Berikutnya adalah leukosit. Coba kalian perhatikan, leukosit ini berwarna putih. Untuk leukosit, fungsinya sebagai pertahanan tubuh, karena dapat melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jumlahnya sekitar 6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik, diproduksi di sumsum merah tulang dan di sumsum kuning tulang. Bentuknya bervariasi dan berinti. Ini adalah bentuk dari leukosit. Macam-macam leukosit. Di awal sudah Ibu jelaskan, leukosit terbagi menjadi dua macam yang bergranula disebut dengan granulosit, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan leukosit yang tidak bergranula, ini di sini tidak ada bintil-bintilnya, terdiri dari monosit dan limfosit. Untuk neutrofil, sebagai fagosit, yang sangat aktif menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Sedangkan eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Dan basofil ini mengandung histamin yang berfungsi meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera, dan antikoagulan heparin untuk membantu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Bagaimana fungsi monosit dan limfosit? Di sini, monosit berfungsi sebagai makrofag, sedangkan limfosit ada dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Untuk limfosit B memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu, sedangkan limfosit T tidak memproduksi antibodi. Limfosit T dapat mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen melalui protein reseptor di permukaan sel. Pada limfosit T memproduksi zat aktif limfokin untuk membantu limfosit B dalam merespon antigen dan membunuh sel asing. Sifat-sifat leukosit diantaranya yaitu diapedesis, yaitu leukosit ini mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju jaringan. Amuboid bergerak seperti amuba. Jadi leukosit dapat bergerak seperti amuba. Sedangkan kemotaksis yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak yang menyebabkan leukosit bergerak mendekat atau disebut dengan kemotaksis positif dan bergerak menjauh atau kemotaksis negatif. Fagositosis yaitu leukosit yang mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang sudah tua dan rusak. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan fungsi dari eritrosit. Yang kedua, bagaimana mekanisme proses pembekuan darah. Oleh karena itu, kita simak lagi penjelasan Ibu berikut ini untuk dapat menjawab soal-soal atau pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan dengan bagian darah yang disebut dengan trombosit. Coba kalian perhatikan gambar trombosit.
bentuknya ini tidak beraturan. Trombosit bentuk tidak beraturan, jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik, umurnya sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limfa saat darah melewati organ tersebut. Fungsinya untuk menutup luka dengan proses pembekuan darah. Bagaimana skema pembekuan darah? Yang pertama, bila terjadi luka, maka pembuluh kapiler akan terbuka dan darah akan keluar. Pembuluh kapiler yang terbuka ini mengakibatkan permukaan pembuluh yang kasar. Trombosit yang melewati permukaan pembuluh yang kasar akan pecah, mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga luka akan tertutup. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Bila terjadi luka, maka pembuluh darah kapiler ini akan terbuka, permukaannya menjadi kasar, dan di sini platelet atau trombosit bila menyentuh permukaan yang kasar, dia akan pecah. Di sini terlihat pembuluh darah kapiler terbuka, sel darah merah akan keluar. Nah, dari trombosit itu pecah, trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase yang akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Di sini menjadi benang-benang fibrin, sehingga di sini eritrosit tidak terus-menerus keluar karena terperangkap oleh benang-benang fibrin dan akhirnya luka tertutup. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.